kemarin ya, modul yang sudah dibagikan ada yang sudah berhasil untuk menginstal? Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Spider-nya juga sudah bisa dibuka ya? Alhamdulillah sudah kalau di laptop saya. Ya. Saya belum, Pak. Belum nyoba. Nanti Sudah diinstal, tapi belum nyoba. Bapak Ibu coba bisa juga melakukan screen sharing yang nanti kan siapa yang mau screen sharing bisa. Untuk perkenalan untuk bahasa Python ini ya. Memang kalau kita arahnya nanti memang untuk big data dan Python ini semakin populer untuk kalangan data science gitu. Untuk software seperti WK itu memang ada fungsional data miningnya, untuk perhitungan statistiknya mungkin ada. Hanya saja kalau nanti sudah data itu sudah banyak besar, itu memory error itu biasanya. Jadi itu untuk menghandle data-data yang kecil. Katakanlah nanti sampelnya sudah 10.000 gitu kan ya, sudah 100.000 gitu, kemungkinan memory error gitu. Seperti halnya juga kalau Bapak Ibu pernah dengar MATLAB, itu juga saya pernah memproses matriks itu untuk data yang besar itu sudah error gitu. Nah, oleh sebab itu maka Python ini semakin populer untuk data science. Ada dua sebenarnya, Python dan R. Ya, kalau Bapak Ibu ingin mempelajari R nanti bisa mempelajari sendiri nanti. Untuk sekali ini kita menggunakan Python. Seperti itu. Nah, nanti Python-nya itu yang bagaimana, kita tidak perlu mendalami secara dalam ya. Hanya saja yang terpenting adalah bagaimana kita mampu untuk membaca data, terus kemudian mengolahnya itu memodifikasinya apa saja, mencari rata-rata dan lain sebagainya, variasi atau standar deviasi, terus kemudian memvisualisasikannya. Dan satu lagi keuntungannya adalah dengan apabila kita mengetahui Python ini dengan library-nya, itu selain dokumentasinya banyak, juga pilihan untuk bagaimana memodifikasinya atau komputasinya itu pilihannya sangat banyak. Dan juga sekarang banyak visualisasi-visualisasi yang menarik, yang sekiranya untuk Bapak Ibu sangat bagus atau eye catching, misalkan kalau mau ditaruh di paper atau mau ditaruh di jurnal seperti itu. Ya, mungkin seperti itu introduction-nya. Seperti halnya modul yang sudah saya share. Untuk modul yang sudah saya share ini, kita mulai dulu dari instalasi dulu ya. Jadi memang pilihannya ada dua, ya. Bisa melalui online. Online itu jadi kita tidak perlu menginstal. Jadi online itu melalui site yang namanya Jupyter. Site atau kalau melalui desktop di laptop kita harus mendownload dan menginstal. Tapi kalau melalui online ini tergantung koneksi internet dari masing-masing ya. Kalau misalkan koneksi internetnya itu sedang buruk ya, mungkin lambat gitu, ataupun bisa terpotong-potong gitu. Kalau melakukan instalasi di desktop, maka lebih nyaman. Mungkin berat pada awalnya karena kita harus mendownload dan menginstal.
Untuk apabila kalau saya seringnya menggunakan desktop, memang sering bermain di desktop. Kalau yang menggunakan online ini saya jarang. Kita bisa buka. Jadi kita buka Jupyter. Nah, Project Jupyter ini itu sama seperti IDE, Integrated Development Environment, atau seperti Spider gitu ya. Jadi di dalamnya kita bisa nulis kode, terus kemudian merun. Try it in your browser, Terus kemudian kita coba yang klasik agar mudahnya. Kalau Bapak Ibu mempunyai internet yang kenceng, ya mungkin bisa pakai Jupyter mungkin cukup ya. Atau di kampusnya itu kebetulan karena mahasiswanya itu kosong, itu banyak yang working from home, jadi mungkin internetnya cepat gitu. Kita bisa bekerja langsung di sini. Notebook basic. Nah, notebook basic. Terus kemudian Jupyter ini notebook basic-nya ini sudah di sini kita bisa membuat new notebook, terus klik Python 3. Nah, Python 3, terus kita masuk ke dalam sini, area sini. Nah, di sini kita bisa melakukan beberapa memasukkan sampel code ya. Seperti sampel code-nya yang ada di modul gitu, kita bisa langsung masukkan di situ. Langsung. Push. Untuk sampel code yang ada di modul, misalkan import library ini, kita mulai import library, bisa langsung dilakukan di Jupyter itu tadi. Import, akan nanti tahap import ini untuk memasukkan library-library yang berkenaan dengan pekerjaan kita nanti. Seperti nanti ini untuk melakukan pekerjaan seperti komputasi dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau bagaimana memanggil pekerjaan itu nanti mudah. Import pandas dan import matplotlib-nya dan lain sebagainya itu bisa langsung di dalam sini, di dalam Jupyter Notebook ini. Nah, kalau mau merun nanti bisa klik di run-nya nih, di run atas ini. Terus kemudian kalau cara yang kedua adalah yang melalui desktop, ya, kita harus menginstal Anaconda namanya. Jadi kalau dulu ya, kita harus menginstal satu persatu library-nya itu, tapi sekarang mudah. Ya, jadi cukup kita install Anaconda ini saja, sudah include semuanya, mulai dari Spider ini, Python, dan lain sebagainya sudah include di dalamnya. NumPy, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak perlu menginstal satu persatu. Gitu. Untuk ini, Anaconda kebetulan saya sudah menginstal, jadi kita bisa langsung mulai di Spider ini. Nah, ini softwarenya, IDE-nya. Jadi ini adalah tempat yang di sini, ini adalah tempat kita untuk menuliskan kode-kode. Yang sini adalah tempat untuk kita menuliskan kode. Terus kemudian konsol ini yang sebelah kanan itu tempat keluarnya
apa namanya nilai-nilai yang kita definisikan. Terus kemudian yang bawah ini adalah namanya variabel explore ini nanti keluar nilai ya. Variabel-variabelnya nanti akan ada nilainya, nanti kita bisa melihat di variabel explorer. Seperti itu. Mungkin dan kita bisa memeran langsung di sini. Nah, sebelumnya setelah menginstal Spider, Bapak Ibu bisa download dataset yang akan kita olah. Nah, saya memakai contoh ada dataset bakteri E. coli saya yang jumlah sampelnya sekitar 300-an ini. Nah, ini dataset E. coli atau kalau nama datasetnya adalah protein localization sites. Punyanya Nakai dan Minoru. Sumber data ada di sini, tapi Bapak Ibu silakan download saja dari Google Drive ini, Drive yang ini HTTPS Drive google.com. Nah, ini dan disimpan di folder di mana file Python-nya itu berada. Kira-kira Bapak dan Ibu sudah Nah, ini biasa nanti kalau sudah di download ada data E. coli-nya ini. Ya. Sudah. Nah, ini nanti bisa sudah terdownload ya Bapak Ibu ya, data E. coli-nya ini. Nah, ini nanti di copy ke dalam file di dalam, kalau bisa di dalam file Spider-nya. Ini di PC, terus di OS user biasanya. Ini tergantung nama Bapak Ibu di dalam Spider-nya sini. Diberi nama sendiri-sendiri ya? Ya, benar. Jadi tergantung di mana nanti kita menyimpan, misalkan di Spider, saya kembali lagi ke Spider. Nah, misalkan kalau kita membuka file baru gitu, ini saya hapus file-file saya yang kemarin, coba saya hapus. Terus kemudian kita membuka file baru, new file. Nah, file ini kosong, jadi kita misalkan bisa mengimport library. Ini import library, misalkan contohnya NumPy. Nah, ini nanti untuk melakukan perhitungan. Nah, ini misalkan kita mau nge-save. Nah, ini save di folder, mungkin bisa diingat-ingat foldernya di mana itu nanti tempat save-nya. Kalau di tempat saya, ini folder UDIS, terus kemudian ada di dalamnya lagi folder .spider, terus kemudian di dalamnya folder pelatihan Big Data. Nah, di sini nanti saya akan men-save data Python saya. Dan ini bisa kita save misalkan tes gitu ya.
tes, save. Nanti diingat. Dan nanti data set yang kita download itu harus disimpan pada folder yang sama gitu, untuk memudahkan. Save. Oke. Terus kita input semuanya yang ada di dalam modul, itu kemudian ini import lagi. Sesuai yang ada di dalam modul ini adalah import pandas ya. Pandas ini untuk kita nanti membaca filenya dan melakukan pengolahan. Terus kemudian import matplotlib. Nah, ini untuk visualisasi. Matplotlib. Bapak Ibu langsung di copy paste gitu aja. Oh, ini belum data ini ya tadi. Ini belum data ya. Belum. Nah, ini ya. Kita memanggil library-nya. Nah. Oh, manggil library ya ini ya. Ya, Pak. Setelah kita panggil semuanya sesuai dengan yang ada di modul tersebut, nah kita bisa membaca data, memanggil datanya. Nah, sesuai dengan yang ada di modul, saya share lagi. Itu boleh diletik, boleh tidak ya, Tuan? Yang mana, Pak? 11 dan 12 kan kosong. Angkanya. Oh, itu boleh, Pak. Ya, nggak apa-apa. Boleh. Ya. Tanpa batas pun nggak apa-apa kan itu. Nggak apa-apa, ya. Ya. Untuk memudahkan visualisasi aja. Iya. Nah. Nah, itu kemudian sesuai dengan yang modul, setelah kita import semuanya, kita memanggil data yang sudah kita download tadi. Itu di situ di nomor 13 tadi ya masuknya ya. Ya, boleh nomor yang ya, penting dalam, di bawahnya. Dalam contoh ini tadi ya. Ya. Yang penting adalah di bawahnya. Agar berurutan, dan ingat bahwa Python itu kita harus sejajar antara atas dan bawahnya. Ya, kalau tidak nanti bisa membaca. Ya, betul, Pak. Oh, ya, ada spasinya atau tidak itu nanti ya. Ya, harus sama. Tapi huruf besar, huruf kecil nggak berpengaruh? Huruf besar, huruf kecil juga pengaruh, Pak. Jadi kalau gitu. Ya huruf besar, itu kalau misalkan variabel itu kalau satunya huruf kecil besar, satunya huruf kecil ya, itu sudah beda. Nggak bisa ya. Seperti URL gitu ya. Ya, betul. Nah, seperti ini. Jadi saya screen sharing. Ya, sini. Share. Nah, ini saya sudah melakukan pembacaan data, ecoli.data. Terus kemudian dilakukan print ini. Nah, ini print ini, perintah print variabel ecoli yang sudah di data tabelnya tadi disimpan dalam ecoli, kita print ini. Sehingga nanti kalau kita run, itu nanti akan muncul di wilayah konsol ini datanya. Data yang ada di tabel Excel itu tadi nanti akan muncul di sini. Nah, ini kita bisa lihat. Ini data saja ini ya, belum muncul. Belum proses ya. Dan ternyata tadi itu harus ada tanda sama dengan ya, Mas, sebelumnya kan? Ya, harus ada tanda sama dengan, Pak. Dan spasi itu ya, spasi sama dengan terus spasi lagi atau ini itu kan ya, ecoli ya, spasi ya. Atau nggak usah spasi juga nggak apa-apa, bisa kok, Pak.
langsung gini bisa. Oh iya. Ya, jadi yang terpenting adalah atau langsung gini juga bisa. Oh ya, nggak apa-apa ya. Ya, sama. Yang terpenting adalah urutannya. Jadi kalau dalam programming itu, ini membaca data itu dibaca, disimpan di dalam variabel E. coli. Jadi ini disimpan di sini, gitu. Nanti selain di konsol ini, selain di print, kita sebenarnya tidak perlu melakukan print itu juga bisa melihat isinya langsung. Misalkan kita tidak pakai ini, ya, tidak pakai print itu langsung ini ya, ini di. Nah, ini ketika di run file ini tidak muncul apa-apa. Tapi kita bisa cek di bawahnya nih, variabel ada namanya variabel explorer ini. Ada, oh ini ada variabel E. coli, ini bisa kita klik. Nah ini yang di variabel, nah ini bisa kita lihat di sini isinya. Jadi seperti MATLAB ini sebenarnya. Nah, ini sudah diproses gitu ya? Belum diproses Pak, ini masih membaca datanya ya. Pembacaan data masih. Ya. Dan informasinya juga ada di sini. Datanya ini ternyata ukurannya 336 kali 9. Yang maknanya ada 336 sampel dan variabel 9. Variabel. 9 variabel itu adalah name, nama, MCG, GVH, LIP, CHG, AAC, ALM1, ALM2, dan kelas. Oh, nama ini termasuk variabel ya, nama ini ya? Nama ini variabel ya. Mungkin karakter ya, karakter. Karakter, iya benar. Ya. Karakter. Ya. Nah, kalau kelas itu yang terakhir ini adalah kategori ya. Lokasi enggak ada ya lokasi. Lokasi ini kebetulan lokasinya ini Pak, nama ini ada nama AAT E. coli. Oh gitu. E. coli dari mana gitu mungkin ya itu ya. Ya mungkin ya Pak ya. Ya. Saya juga kalau data ini interpretasi data saya kurang begitu, tapi ya intinya begitu. Jadi ini nama ya, terus kemudian ini adalah kelas, termasuk kelas apakah dia, gitu mungkin ya Pak ya. Termasuk kategori apakah dia gitu, ada CP dan lain sebagainya. Itu yang memberi lambang kita sendiri. CP itu apa atau ada? Ya kita bisa bikin sendiri Pak ya. Kalau di datanya itu tergantung datanya itu nanti kita ngisinya apa ya, ini keluarnya sesuai dengan datanya itu. Di sini CP itu menunjukkan apa ya? Tadi tidak ada anunya, tidak ada keterangannya. Itu coba saya screen sharing di modulnya Pak. CP ini berarti kelas ini kelihatannya sudah hasil atau variabel ya? Variabel. Hasil ya. CP itu sitoplasma. Ini Pak. Ini kelas atau kategori Sitoplasma. Sitoplasma ya. Oh, sitoplasma jadi masih variabel iki. Apa sudah anu? Masih variabel. Masih variabel ya. Atau kategori. Oh iya. Sampel itu tadi termasuk kategori apa sitoplasma. Sampel yang berikutnya termasuk kategori apa gitu Pak. Oh iya. Ini termasuk variabel. Ya ada misunderstanding biar bahasa Inggris itu. Kelas dan kategori ya. Itu pengertiannya yang saya pikir tadi berbeda ternyata sama ya. Kelas atau kategori. Ya. Itu. Atau malah ini location site ini. Saya kurang paham ini Pak kalau datanya. Nah, ya. Pokoknya itu variabel, belum hasil gitu aja. Iya. Terus kemudian kita lanjut situ, kalau sesuai dari modulnya. Nah,
Nyuplik. Nah ini keluar ya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau ingin tahu ya nama-nama kolomnya apa saja gitu ya. Ya ini itu perintahnya print ya E. coli.columns. Dan E. coli ini sudah jadi variabel dan di dalamnya itu ada tabelnya itu tadi E. coli.data. Jadi kita bisa langsung kasih perintah E. coli.columns itu. Jadi untuk melihat untuk melihat daftar kolomnya. Mungkin kalau datasetnya masih kecil seperti ini mungkin kita bisa melihat langsung. Tapi kalau misalkan nanti variabelnya ada ratusan gitu ya, nanti kita bisa print sendiri. Terus di E. coli. pada bikin bingung. Tadi yang saya tanya yang belum. Tadi kan ada print atau apa, terus E. coli-nya itu dalam kurung apa ya? Yang mana Pak? Yang di jadwal yang input data sebenarnya. Itu harus dalam kurung. Bukan yang sebelumnya lagi. Ini? Bukan yang apa daftar yang 1 sampai 13 atau yang ini ya Pak? Sebelumnya yang saja kok masih masukkan program atau apa nomor import yang import tadi. Oh yang tempat kerja. Impor ini. Sini Pak. Tempat kerja ini kan bukan tempat kerja ya, tadi ada yang... Iya Pak, ya saya coba share. Saya tanya itu harus kurung atau tidak itu. Ini Pak. Nah ya. Ini harus kurung ya. Print kalau print itu harus kurung buka dan kurung tutup. Oh betul. Nah ini print E. coli dan kolom atau print E. coli saja ya bisa. Titik kolom sini untuk kita melihat nama-nama kolomnya itu apa saja gitu. Nama kolomnya. Nah, ternyata sini kita bisa lihat di konsol ini ada name, ada MCG, ada GVH, ada LIP. Pak Yudis. Ya Pak. Itu nama itu isolat berarti ya? Iya kan? Enggak tahu juga. Pokoknya. Isolat loh itu Pak. Jadi diambil dari lokasi mana itu kan isolat. Iya. Isolasi dari suatu tempat itu. Ya orang biologi mungkin lebih tahu. Istilah mikrobiologinya isolat itu. Oh, nggih. Oke, ya. Sama berarti. Itu Mas Bambang, sama Mas Bambang. Ya. Seperti begitu. Nah, ini Mas Novanto mau tanya, tadi ada tabel-tabel gitu. Waktu nunjukkan data, itu lihatnya di mana ya? Oh ini ya Pak, di variable explorer di bawahnya ini. Oh di bawah. Nah itu kan ada E. coli itu Pak ya, kan kita sudah buka. Nah itu tabelnya disimpan di dalam situ. Nah, kita, muncul. Oh double klik itu Mas ya? Double klik ya. Oh iya. Terus kemudian ada kayak kurva diagram gitu. Di situ juga atau kurva diagram atau apa Pak? Enggak ya? Mungkin clustering gitu loh Mas, kalau ada clustering atau apa itu. Oh, kita belum melakukan clustering Pak. Ini mungkin besok atau lusa melakukan clustering. Ini baru memasukkan data ya? Ya, membaca data dulu kita. Jadi konsep membaca data, terus disimpan di mana data itu. Kurva apa tadi maksudnya Pak ya? Mungkin saya kurang. Tadi saya seperti lihat ada diagram gitu, bentuk kayak warna kuning atau apa gitu Mas tadi. Oh ini Pak, bukan nih. Yang di screen ini? Di modul maksudnya ya Pak? Yang di modul tuh Pak? Iya mungkin ya. Iya. Baik, nanti. Kalau di modul nanti kita belum sampai sana Pak. Ya. Itu kalau diagram nanti munculnya di konsol.
Itu nanti kita bisa langsung save as. Gambarnya bisa kita langsung save ke dalam hard disk kita. Oke, terima kasih. Ya. Mungkin kita ini mungkin modulnya ya. Mungkin itu ada beberapa ya. Nanti kita loncat-loncat saja ya modulnya Pak ya. Nah ini ada beberapa untuk perintah. Misalkan kita ingin menampilkan beberapa kolom saja gitu. Ini ada perintahnya. Misalkan kita ingin mengambil kolom MCG, GVH, dan LIP saja. Nah, kita bisa melakukan ini. Jadi kok kurung sikunya ada 2 ya, Mas? Kalau memang 2 harusnya ini. Dalam Pak? Kurung siku. Bukan kurawal yang siku yang kurung besar. Oh, kurung besar ya. Ya, istilahnya kurung besar. Yang di data tadi kok ya. Iya, Pak. Kalau itu satu aja nggak bisa. Atau itu hasil dari programnya? Yang mana Pak? Tadi baca kolom apa-apa itu tadi ya? Bukan di sini ya tadi ya? Yang baru ditampilkan sebelumnya. Yang tadi ditampilkan itu. Membaca tiga kolom apa tadi loh? Membaca. Oh, yang 3 kolom ya? Ya, Ya, coba itu ditampilkan. 3 kolom ya. Ya. Contohnya misalkan kalau kita mau tadi kan 3 variabel ya berarti ya. variabel yang sudah jadi kan E. coli, terus kita buka tutup. Nah, ini apa? Ini kurung apa namanya Mas? Kurung besar. Kurung siku ya. Ya kurung siku atau kurung besar ya. Ya. Nah, nanti variabel MCG itu variabel GVH gitu. Nah, ya. Sorry. Nah itu kurung sikunya kok double gitu loh Pak Nova. Kok double? Ya. Double itu apa ya? Yang ditanyakan Pak Bambang tadi kan itu. Iya, kalau nulisnya satu saja atau ini keluar sendirinya nih. Oh, kalau satu saja itu Pak. Jadi karena ini kolom ya, Pak ya. Karena ini kolom. Kalau berarti atau dicoba satu saja bagaimana munculnya? Kalau satu saja bukan kolom Pak, jadi error. Sendiri ya? Kode kolom. Kode kolom. Kita kan kolomnya. Ya. Jadi kode itu ya. Oke, ini jangan lupa. Ya itu kolom-kolom soalnya itu. E. coli ini. Nah ini kalau gitaran kita mungkin tidak tahu isinya. Tapi kalau misalkan kita mau bikin variabel baru, hasil dari kita meminta 3 kolom ini bisa disimpan dalam variabel baru atau di print. Kalau di print kita bisa lihat langsung, misalnya di print. Jadi print itu untuk mengeluarkan isinya itu. Kurung lagi, ya itu kurung lagi. Print, run lagi, nah kita bisa muncul sini. Ya. Nah itu ini ada 3 kolom itu Pak Bambang. MCG. Oh ini, ini kurung sikunya kan cuma 2 ya. Kalau 1 itu jadi kode apa nggak tahu ya. Itu perhitungan matematis itu. Oh iya. Ya. Sudah kode gitu ya. Iya, kelihatannya gitu. Cuma saya tidak tahu. Nanti kalau ingin apa kode kurung itu loh, nulis kode. Itu berarti 2. Ya. Yang lainnya misalnya itu yang mungkin minggu depan itu kodenya itu apa? Ya. Coba kalau Pak Bambang mungkin bisa coba. Tapi Pak Bambang kan punya sense of curiosity. Nah, dicoba saja kan di sini misalnya tadi kurung kulawarnya 1 jadi apa gitu biar semua lihat. Ya, coba bisa. Nggak keluar mungkin. Nggak keluar Pak. Error. Iya. Oh ya sudah. Berarti memang harus 2 gitu ya. Iya. Ya.
Kode format, Pak. Kode format. Ya, kode format. Ya. Oke, baik. Sekarang terus kemudian kita lanjut ke, nah ini ada banyak sekali. Kalau kita mau lihat sampel keberapa, gitu. Misalkan kan ada banyak sampel itu ada, belum lagi kalau misalkan sampelnya itu 1000 gitu, kita mau coba lihat sampel yang ke 900 gitu misalkan, atau sampel yang sampelnya memang sebenarnya 1001, jadi banyak sekali itu. 1001 ya bisa. Kalau Atau 1000 itu pas. ya 1001, kita lihat sampel ke 800 gitu. Misalnya kita bisa pakai print. Ini dot ilog ini. Jadi equally. Itu yang ke 100 itu ya. Karena di sini cuma ada 335 sampel ya. Kita cari yang misalnya kan yang ke 200 gitu. Itu bisa. Dirubahnya yang di 100 itu tadi. Iya, Print Pak. kali ilog. Iya, Pak. Atau kita nyari ke yang 100 juga boleh. Nah, ini ilog. Nah, kita mau nyari yang ke berapa nih? Yang ke 200 katakanlah. Oh, kalau Kurawal 1 itu begini. Iya, Pak. Fungsinya di sini ya. Ya, intinya kalau yang Kurawal 1 itu baris. Kalau awalnya double kolom gitu. Oh ya paham ya, tadi belum dijelaskan. Ya, Pak. Ya, dimengerti. Ini dibuka lagi. Ini kita print agar muncul di konsul sampingnya ini. Shoot. Nah, 200 ekoli log, oke. Ekolinya itu volume D. Ini yang kolom baris keberapa itu? Iya, Pak. Namanya res, MCG-nya sekian, GHV sekian, lib sekian ya. Iya. Nah. Itu bisa dirapikan apa tidak ya? Nggak bisa ya, Mas? Maksudnya, Pak? Nolnya biar sejajar. Nggak bisa ya, itu sudah. Sentral, Pak. Ya. Sentral. Atau margin kiri ya. Center. Ya. Kalau rata kiri, rata kanan. Ya, nggak apa-apa sih. Begini ya tahu. Cuma kalau mau untuk ditampilkan di seminar atau publikasi kan. Ya bisa, Pak. Anu aja, Pak. Mungkin di copy paste, terus di atur sendiri. Ya, terus disimpan dalam Excel gitu mungkin. Oh, iya. Atau masuk dalam slide itu ya juga bisa, Pak. Siapa tahu langsung jadi di sini. Udah nggak apa-apa. Kan cari enaknya toh. Ya. Atau gini, gimana? Coba saya Kelihatannya nggak bisa itu, Mas. Itu jadi setelah huruf, misalnya MCG itu ya. Berapa spasi berikutnya. Ya. Kalau kita bisa lihatkan dalam ini rata kanan itu sudah bisa. Ini ya, ini kita simpan dalam sampel 100. Ini sama dengan kita punya variabel baru namanya sampel 100. Sampel 100. Baris ke 100 tadi. Ya. Kita bisa lihat di sini. Nah ini kan nolnya sejajar enak. Iya. Datan, koma, 1 garis. Ya, ini kalau kita mau lihatnya dengan enak ya ini. Tapi ditambah tadi ya, sama dengan ya.
Apanya, Pak? Ini Ya, tadi supaya enak tadi ditambahi Ya. sama dengan ya. Ya. Ya, ini intinya adalah hasil memanggil ini ya. Iya. Hasil memanggil ini disimpan di dalam variabel namanya sampel 100. 100. Nah, karena ini sudah disimpan di sini, ini jadi variabel dan disimpan, dan kita bisa melihat di variabel explorer ini sampel 100 ini muncul. Nah, kita bisa klik sini. Iya, ya. Isinya. Oh iya. Iya, iya, ya. Berarti gitu. Paham, Mas. Karo iki. Mas Yudis memang canggih. Sambungannya karo apa ya? Baik, kita Tadi. lanjutkan. Oh, izin. Nah, ini beberapa berikutnya. Kita mau menampilkan sebagian dari tabel juga bisa, Pak. Misalkan mau menampilkan baris ke 9 ya. Tapi kalau dalam Python ini ya, perhitungannya itu mulai dari 0. Jadi baris pertama itu indeksnya ke 0. Oh, ya, ya. Jadi kalau ada mau kita memotong dari indeks apa namanya ke 9 ya, berarti baris ke 10, Pak. 10 Ya. baris berikutnya. Ya, betul. Oh, memotong ya, untuk memotong. Ya. Jadi kalau ada tandanya misalkan dari 9 sampai 90, ini intinya kita memotong dari 9 sampai sebelumnya 90. Jadi 9 sampai 89. 9. Banyak itu. Jadi tanda yang belakang ini dia indeksnya ini tidak di-include-kan, yang di-include-kan itu sebelumnya sampai 89. Jadi indeks ke-9 sampai 89. Karena yang nomor 1 0 tadi ya. Ya, betul. Nah, sekarang coba itu bisa dipotong, atau kita bisa motongnya bisa berapapun itu, Pak. Bisa. Asalkan masih di dalam range baris datanya itu. Gitu. Nanti datanya ada 335. Itu dari anu saja, Mas. Dari 2 sampai ke 25 biar tampilannya langsung 1. Bisa, Pak. Ya, print ya. Jadi kita print 2 sampai 25. Ya, itu nanti munculnya seperti apa gitu ya. Oh ya. Ini ilog ya. Ilog itu melokalisir ilog. Tadi berapa, Pak? 2 sampai 25 misalnya. Munculnya seperti apa gitu kan jadi tahu semua. Kita coba run-kan. Nah, ini 2 benar 2, yang 25-nya hilang. 24 gitu ya. Sampai Ya, 24 gitu. Ya, ya. Jadi seperti itu. Kalau kombinasi dapat tidak ya, Mas? Kombinasi gimana, Pak? Jadi ini misalnya 2 biar supaya kelihatan 1 gitu ya. 2 Ya. sampai 16, tapi kolom 3 sampai 5 misalnya. Kolomnya tidak semua, variabelnya tadi tidak semua. Variabelnya tidak semua. Iya. Oh, bisa Pak. Nanti apa namanya? Nah, kita belum sampai situ. Belum sampai situ. Oh ya sudah, nanti pada mengacaukan. Ya, ya.
daripada loncat-loncat. Oke? Ya, ya, udah. Pokoknya bisa gitu ya. Ya bisa Pak. Ya. Nah itu tadi lewat Anaconda ya, yang lewat desktop ini ya dia. Iya Pak. Oke. Nah, ini terus kemudian berikutnya itu ada beberapa. Kita bisa mendrop atau menghilangkan variabel. Kalau menghilangkan variabel itu berarti mainnya adalah kolom. Nah, kalau mainnya adalah kolom, maka ini ada perintahnya di sini. Ini aksis sama dengan 1. Kalau mainnya kita mau menghilangkan sampel itu baris, berarti nanti aksisnya sama dengan 0. Ini yang kedua ini kita menghilangkan baris, ini menghilangkan kolom. Oh, ini ALM. Ya, ALM itu salah satu variabelnya yang di dalam tabel E. coli itu tadi, Pak. Oh, ini yang mau ditampilkan atau yang mau dihilangkan ini? Ini mau dihilangkan. Jadi tabel barunya itu nanti ALM satunya hilang gitu. Akses tadi apa Mas? Akses itu kode apa? Akses itu menunjukkan ini baris. Operasi ini mau dilakukan di kolom ataukah baris gitu. Nah itu akses 1 artinya di kolom. Kolom. Kalau baris tandanya 0. Ya, 0. Oh, gitu. Jadi hanya 1 dan 0 ya ini aksesnya. Iya, Pak. Oke. Ya. Ini bisa dicoba atau dimodif-modif gitu boleh. Misalkan variabel mana yang mau di drop gitu. Oh ini ya. Untuk melihat hasilnya, untuk melihat hasilnya apakah sudah betul di drop, bisa pakai print atau bisa membuat variabel yang baru. Ini contohnya saya share screen kan lagi. Ya, nah ini saya share screen kan E. coli.drop. ALM 1, aksis 1 ya. Kalau kita tidak print kan mungkin kita tidak bisa melihat hasilnya. Nah, ini drop. Terus kemudian kita jalankan. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa ALM satunya sudah hilang. Nah, ini ALM satunya sudah hilang. Ini variabelnya akan tapi ini belum tersimpan. Kalau mau tersimpan, kita mau bikin variabel yang baru bisa. Variabel yang baru itu misalkan ini kan cuma ngeprint saja. Ngeprint itu cuma menunjukkan. Kalau yang baru adalah kita bisa bikin namanya apapun ya. Jadi istilah print di sini tidak ada hubungannya dengan printer ya? Yang mana Pak? Istilah print di sini tidak ada hubungannya dengan printer tercetak gitu ya? Dihubungkan dengan printer terus keluar print out itu ya? Mana Pak ada print Pak?
Nah, itu kan tadi semuanya kan ada. Kalau tidak di print tidak ya kelihatan. Print itu intinya hanya ingin memperlihatkan ya. Menunjukkan datanya aja. Nah, oh ya, tidak ada hubungannya dengan printer gitu loh. Enggak ada, Pak. Ya. Tidak ada. Nah, bisa kita mau bikin variabel apa? Variabel E. coli 2 gitu. Sorry. Simpan E. coli dan 2. Ya. Sama dengan. Nah, E. coli 2 ini adalah tabel E. coli yang tadi di mana ALM1 ini sudah dihapus. Jadi sekarang muncul variabel baru di sini, variabel explorer muncul lagi E. coli 2. Di mana E. coli 2 ini ALM1-nya sudah hilang. Sedangkan di dataset yang tadi, yang E. coli, ALM1-nya masih ada. Nah, ini. ALM-nya masih ada gitu ya? Ya. Kalau mau kita simpan dalam variabel, kita bisa melakukan seperti perintahnya ini. Yang sama dengan ini, Pak. Yang sama dengan ini. Oke. Itu beberapa. Coba kita screen lagi. Nah, ini terus ini drop ya. Ada drop range ya. Mau menghilangkan beberapa sampel baris berdasarkan indeks. Tadi aksis 0 itu mengatakan bahwa itu dilakukan pada baris. Jadi kita ceritanya yang di sini itu ingin menghapuskan baris ke-5 sampai 100. Apa namanya? 99 ya. 99 ya, benar. Ini dokumentasinya ada banyak di kalau kita buka Pandas ya, dokumentasi. Kalau kita mau mengutik-ngutik ya atau coba-coba berdasarkan dokumentasinya itu bisa juga mengutik-ngutik itu apa ya? Merekayasa ya. Itu termasuk memanipulasi. Ya, memanipulasi ya. Biar agak ilmiah sedikit gitu ya. Iya, Pak. Mungkin untuk bahasa mungkin informalnya biar mengerti. Saya ngutik-utik ya itu manipulasi. Ya itu. Nanti kalau kita secara formal tuliskan pada paper ya mungkin memakai bahasa yang formal. Manipulasi dan lain sebagainya. Baik. Saya membaca grup chat ini ada apa saja. Lanjut saja. Oke. Spider. Saya mentok link sumber. Saya setelah sampai pada Spider mentok. Saya proses install. 10. Oke, dah. Oke, saya sampai di nomor 10. Mungkin untuk mempermudah modul yang diberikan, di print saja lebih mudah daripada masih dalam bentuk file di laptop. Ini mungkin bisa dilakukan di print sendiri ya, mungkin bisa di download dan di print sendiri. Kita lihat dan menyimak serta mencatat saja dulu biar step-stepnya dapat. Baik. Oke. Di modul itu sudah lengkap. Oke, ya. Ada di modul semua ya, benar.
Baik, itu di modul itu sudah lengkap ya. Jadi apa namanya, beberapa hal itu sudah dituliskan. Nanti Bapak Ibu bisa dicoba-coba ini ya. Nanti kalau ada beberapa kendala nanti bisa ditanyakan minggu depan. Oke, ini lanjut. Ini yang di screen sharingnya Pak ya. Oh ini ya. Nah ini beberapa teknik manipulasi ya. Kita misalkan buat subtabel yang terdiri atas data mulai dari kolom ke-4 sampai ke terakhir dan disimpan dalam variabel E. coli subset. Nah ini tadi mungkin yang ditanyakan sama Pak Bambang tadi, ingin subtabel, tabel dari baris keberapa ke berapa, dan apa namanya dari kolom berapa ke berapa. Nah ini kita bisa melakukan sama ya dengan .ilog ini tadi. Mungkin bisa dicoba ya. Itu coba ya. Nah itu E. coli tadi .ilog. Kalau satu saja, misalkan Bisa ditampilkan mungkin Pak Novanto. Oh iya Bu, ya. Satu, saya sebentar aja. 3, 4 saya tampilkan. Nah itu screen sharingnya mana nih? Oh ini. Nih, seperti contohnya ini. Print E. coli.ilog ya. Ini saya mau menampilkan apa namanya indeks ke-1, terus kemudian pada kolom ke berapa ini kalau Bapak Ibu bisa ke-3. Jadi keluarnya adalah 0,48. Ini kita bisa run. Keluarnya adalah di sini, yaitu adalah variabel lib dengan nilai 0,48. Kalau kita mau taruhlah berapa ya, 1 sampai ke 14 misalkan, dengan variabel dari misalkan 3 sampai 7. Nah ini munculnya ini, jadi lib ini variabel ketiga, sampai 3, 4, 5, 6, sampai ke 6 ya. 3, 4, 5, 6 ini indeks 1 sampai 14. Nah ini segini. Ini adalah seperti yang tadi Pak Bambang tanyakan untuk mensubtabel ya. Jadi memotong tabel itu letak di mana saja. Di mana kita bisa menggunakan ini, ilog juga. Kalau cuma 1 tidak ada komanya, ya dianggaplah semua, ngambil semua variabel. Ya. Semua variabel diambil. Kalau kita mau mengambil satu sampel, ya cuma misalkan sampel ke 100 gitu. Nah ini seperti ini. Jadi sampel ke 100 ya dengan variabelnya masing-masing, ini seperti ini nilainya. Yaitu sampel ke 100 adalah RHAS _ E. coli. Seperti itu. Ya, ada 2 pertanyaan di chat grup ya. Pak Novanto. Ya. Ya, baik. Saya cek grup.
saat merun komen ini snns.pairplot dan seterusnya saya ada masalah runtime error selected KDE bandwidth is 0 cannot estimate density. Itu bagaimana solusinya? Itu sudah yang bawah sekali ya, yang ada visualisasi ya itu ya. Mungkin Pak Anjar, bagaimana Pak ada? Saya nanti saja Pak kalau sudah sampai situ. Oh oke. Ini dari Prof Bambang juga Pak Novanto. Menghilangkan baris namun berdasarkan kode variabel. Bentar ya. Mana tadi grup chatnya? Oke. Menghilangkan n baris namun berdasarkan kode variabel. Ini maksudnya gini, kalau tadi kan dihadirkan baris kedua, 3, 4 gitu ya? Ya Pak. Nah sekarang saya ingin menghilangkan misalnya CHEW ini ya. Semua yang CHEW ingin saya hilangkan. Tapi kan kalau datanya banyak kan saya malas nyari itu terjadi di baris berapa. Menghilangkan baris. Menghilangkan baris ya? Ya, tapi tidak berdasar kode baris kedua, 3 atau berapa tadi. Oh ya. Tapi berdasarkan misalnya di sini 17 sampai 19 ada Cu ya, Cu apa bacanya CHEW itu. CHEW. Ya 17 saja ya. Oh. 17 saja ya. Ya yang banyak sekarang bukan di atas ada yang ATT atau apa itu tadi banyak misalnya. Kalau satu kan nggak enak. Oh ya sebentar ya. Jadi saya tahu bahwa sampel ini tidak diperlukan. Tapi saya malas mencari letaknya di nomor berapa ya. Baris ke berapa ya. Ya sudah kode ini saja. Pakai kode. Jadi kalau di atas tadi ada ATT banyak ini. Oh ini ATT strip ecoli ini Pak ya. Oh ini semua satu-satu ya. NIM ya. Nggak ada yang double ya kebetulan ya. Iya itu unik. Misalnya ada yang double misalnya AAT ekoli 1 kemudian AAT ekoli 2 misalnya. Tapi saya mau menghilangkan AAT-nya saja gitu. Oh menghilangkan AAT-nya saja gitu. Menghilangkan sampel berarti baris yang mengandung AAT. Oh gitu. Itu nanti lebih lagi Pak nanti. Oh bukan di sini ya? Ya sudah tinggalkan saja. Nah, kita di sini nanti yang sederhana dulu. Nah, oh ya. Kalau sudah itu nanti terlewatkan yang seterusnya. Ya udah. Tinggalkan saja riwayat yang sedih. Nah nanti kalau begitu nanti mungkin Bapak Ibu bisa ya nanti request mencoba-coba seperti Pak Bambang tadi nanti bisa dituliskan mungkin dalam WhatsApp ya ke Mbak Ayu nanti saya coba berikan code-nya seperti apa gitu. Oh begitu ya. Jadi Bapak Ibu setelah ini mencoba-coba. Kalau misalkan mau ini dicari namanya, terus kemudian namanya itu satu baris yang mengandung nama itu dihilangkan, gitu. Contohnya seperti itu bisa nanti coba dikirimkan ke SAP. Nah kemudian selanjutnya ya itu bisa Pak nanti dicari berdasarkan nama gitu. Terus namanya itu nanti diganti itu bisa. Nanti nanti ada perintah namanya replace. Nah, replace itu di bawah lagi. Di bawah lagi. Nah, ini contoh-contoh lain, misalkan dari ekoli itu di dalam variabel CHG kita ingin tahu rata-ratanya berapa, min-nya berapa. Itu bisa pakai dot main ini.
Terus kemudian untuk mencari nilai standar deviasi di dalam satu kolom variabel, misalkan CHG, ya kita bisa pakai .std. Seterusnya itu bisa lihat ya masing-masing ya. Maaf Pak Novanto. Ya. Kalau replace tadi itu kan bisa menghilangkan sejarah, Pak. Yang mana, Pak? Tadi kan katanya bisa ganti nama, replace kan? Ya, Pak. Itu bisa menghilangkan sejarah itu, menghilangkan proses. Oh, kenapa, Pak? Yang tadi katanya rename itu loh. Yang katanya mengganti nama dengan replace. Ya. Itu kan berarti menghilangkan rekam jejaknya itu loh. Ya bisa Iya kan? Ya, rekam diganti dengan yang Iya. Karena itu bukannya dengan karakter itu. Iya, Pak. Maturun. Pak. Ya, betul ya. Kalau misalkan tidak di-replace, tidak perlu di-replace. Jadi untuk menjaga kemurnian rekam jejak itu ya, karakternya kan isolat kan berbeda-beda. Nggih, maturun. Nggih, Pak. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk sort values ini adalah untuk mengurutkan sampel-sampel itu berdasarkan nilai ini sort values ya. Berdasarkan nilai dari variabel tertentu. Misalkan CHG, dia akan disortkan sesuai dengan nilai dalam variabel CHG. Di sort itu diurutkan. Kebetulan ini kurang bagus ya penataan tabelnya ini ya. CHG-nya seharusnya agak ke sini, ini adalah indeks. Ini CHG-nya yang ini. Jadi di sortkan descending itu adalah dari besar ke kecil. Ya, betul. Nah, ini saya rasa bisa ini. Nah, terus ya mungkin waktu ya. Ini kita ke visualisasi. Nah, sebenarnya visualisasi banyak sekali. Kita bisa pakai Matplotlib, ada lagi Seaborn gitu ya. Seaborn ini warna-warnanya lebih bagus gitu kalau menurut saya recommended. Nah, itu misalkan visualisasi. Nah, ini bisa melakukan import Seaborn. Seaborn itu library yang lain. Library yang lain dari Python. Ya, jadi kita bisa import Seaborn. Share. Nah, kita bisa di sini import Seaborn. S, terserah kita mau menamakan S-nya itu apa. Yang tidak boleh dirubah adalah nama Seaborn-nya ini. Kalau kita mau SNS ya nanti kita pakailah SNS terus gitu. SNS terus. Nah, keuntungan dari Seaborn ini nanti ya mungkin ya warna-warnanya lebih bagus ya. Mungkin kita coba dulu ya E. coli subset ya. Jadi kita bikinlah E. coli yang baru. Mungkin kita coba sekarang adalah korelasi ya. Kita gambarkan korelasinya. Karena korelasi di sini kita tidak perlu mengkorelasikan nama dan kelas. Yang dikorelasikan adalah variabel-variabelnya. Jadi kita bisa membuang tadi itu variabel. Maksudnya bisa membuang nama dan kelas. Gimana tadi ya? Ya dipraktekkan saja, mungkin nanti jadi tahu. Ini kan istilahnya yang mungkin rancu ya. Begini loh maksudnya. Ya, Pak. Seaborn. Jadi gini, kalau kita tampilkan dalam buat variabel baru E. coli subset.
terus kemudian E. coli .ilog ya. Tadi kita mau mengambil sebagian dari tabel. Kalau titik 2 gini, itu maknanya adalah kita mengambil semua baris, koma, sekarang kita ke kolom, kita mengambil kolom karena nama itu tadi tidak dimasukkan, mulai dari indeks ke 1 sampai indeks ke tadi karena ada 9 atau 9, atau juga kita bisa menuliskan -1. -1 itu artinya adalah terakhir. Nah, tadi nanti akan muncul suatu tabel yang baru muncul E. coli subset di mana tidak ada nama dan kelas di situ. Jadi murni ini semuanya adalah variabelnya. Nah, kita ingin menganalisa ya hubungan antar variabel ini. Hubungan antar variabel ini adalah maksudnya sebagaimana berkorelasi antara satu variabel dengan variabel yang lain. Yaitu kita bisa langsung memanggil perintah sederhana. Karena E. coli subset ini sudah jadi, kita langsung dari E. coli subset titik core. Nah, jangan lupa kalau untuk ditampilkan, kita harus menambahkan print. Nah, di sini muncul matriks korelasi. Ya, jelas korelasi MCG dengan MCG itu sendiri jelas adalah 1. Ya. Makanya diagonalnya adalah 1 semua. GVH dengan MCG berkorelasi sebesar 0,45. LIP dengan CHG berkorelasi sebesar 0,31. Korelasi ini adalah apabila absolut 1 maka berkorelasi positif, apabila 0 maka tidak berkorelasi, kalau -1 maknanya adalah berkorelasi negatif. Berkorelasi positif itu contohnya misalkan nilai A naik, maka B juga ikut naik, itu berkorelasi positif. Berkorelasi negatif maknanya adalah apabila nilai variabel A meningkat, maka B cenderung menurun. Kalau tidak berkorelasi, maknanya bahwa ketika A cenderung menaik, B tidak bereaksi atau tidak ada polanya. Itu semakin mendekati 0, maka semakin tidak berkorelasi. Intinya seperti itu. Jadi tanya lagi, Mas. Itu ya, tadi tanda kurung-kurung awal ini kosong ya, Bang? Kor kurung itu memang kosong ya? Kosong, Pak, ya. Oh. Karena kita sekarang memanggil modul untuk komputasi. Ini modul komputasinya ini korelasi, ya. Tanda buka kurung seperti itu. Regresi ya bisa ya berarti? Regresi bisa, tapi perintahnya apa gitu nanti lihat di dokumentasi, Pak. Oh ya. Ya. Multiple korelasi ya dapat ya mesin. Bisa, Pak. Nah itu Bapak tinggal kalau lebih lengkap bisa lihat di apa namanya itu dokumentasinya. Oh ya. Terima kasih ya, paham. Ya. Nanti kalau ada yang tanyakan selanjutnya bisa. Nah, daripada ngitung pakai kalkulator kan enak pakai ini. Iya, Pak, langsung. Apalagi datanya itu banyak gitu kan. Iya. Ini makanya keuntungannya adalah ini sampai data ini berkorban. Karbon ya. Kemarin tuh berapa ya? Itu saya ada data yaitu gigabyte hitungannya, Pak. Jadi sampelnya banyak sekali ya, Pak ya.
itu masih bisa ini Python. Oh. Itu Pak Warno itu kan dulu pernah disuruh Pak Cip ngitung pakai kalkulator berat tinggi. Semalam suntuk, Pak. Semalam suntuk itu. Belum tentu benar. Belum tentu benar. Makin capek makin salah. Itu korelasi positif itu. Iya. Iya begitu, inilah. Ya. Seharusnya kita coba visualisasikan tadi matriks korelasinya. Kita kembali lagi ke modul. Artinya semua fungsi statistik dapat ini tadi ya? Dapat Pak, ya ada. Cuma ya, perintahnya yang nanti harus dicari ya? Ya. Mungkin tidak bisa disajikan semuanya di sini, tapi itu nanti banyak sekali bisa. Ya, mulai paham. dari yang sederhana sampai yang advance ada Pak. Sampai yang kita tidak tahu maksudnya apa ya? Iya. Kalau kita tidak tahu maksudnya apa, mungkin kita bisa dibaca di dokumentasinya itu ada Pak. Oh ada. Ya, jadi hasilnya ini ya, fungsinya ini, sumbernya mana ada situ. Jadi, maksudnya apa gitu, ada penjelasannya. Kalau di dokumentasinya apa namanya itu Python-nya itu lengkap. Jadi Python yang library Pandas itu untuk komputasi. Ya. Kalau saya lihat dari sini, gambar saya di sana ada nggak? Misalkan ini ya Pak, dokumentasinya saya coba bukakan. Oh bisa ya. Coba Pandas. Ini kita share. Nah, ini contohnya ini Pandas Documentations. Nah, ini dokumentasinya. Ya. Apa kalau misalkan kita mau cari fungsi apa gitu ada di sini. Download, bisa di-download PDF-nya. Oh kelihatan kok sama saya. Banyak sekali ini. Oh ini sudah di-download ya Mas? Ini download ya Pak? Ya. Nah itu saja yang dikirimkan daripada saya download. Boleh enak ya Mas? Iya Pak. Tapi sama saja Pak, download sama saya kirim kan filenya besar juga. Oh ya. Sama besarnya saya juga mengirim. Boxplot dan lain sebagainya. Tapi balik ke gambar korelasi tadi Mas. Ya Pak. Itu kan mau digambar garisnya saja dapat, garis dan titik-titik ya dapat ya. Garisnya, iya bisa. Nah, itu bisa dicontohkan di sini. Misalnya kalau sekarang mau garisnya saja, ini kan titik-titiknya saja malah. Ya. Mau garis dan titik-titik itu. Garis dan titik-titik. Garis korelasinya itu kan ada garisnya. Atau garis dulu lebih penting garis. Ini Pak. Oh ini kan bar diagram ya. Ini garis biasanya dalam grafik terus ada garis. Ini Pak ya. Iya, tapi ini kan kotak-kotak ya, maksudnya garis lurus. Set, satu garis. Garis lurus. Scatter Pak, scatter. Ya, garis halo. Nah garis. Ini kan titik-titik. Ya, ini titik-titiknya. Biasanya ada garisnya gitu loh. Biasanya ada garis. Oh. Garis yang menunjukkan derajat korelasi itu. Oh iya. Di anu ada kok di apa namanya petunjuk atau apa kan ada lah itu cuma. Ya pasti ada itu. Petunjuknya ada. Nanti saya bagikan, mungkin saya tidak di sini. Oh ya baik nanti. Nanti mungkin ingatkan via WhatsApp Pak, nanti kirim ke WhatsApp-nya Mbak Ayu, nanti semuanya apa dapat kebagian. Saya. Ya terima kasih. Nah ini
Nah, mungkin tunjukkan. Oke, scatternya dulu, terus kemudian men-save figurnya itu ya Pak ya? Ya, betul. Figurnya Ya, itu. baik. Nah, saya change dulu, change. Saya ingin nanti kopi hitam. Nah, Kan selama ini kan orang nengok. ini. Pilihan warna ya ada ya Mas tadi ya. Misalnya cuma mau hitam Ya, putih saja. pilihan warna banyak. Terus kemudian nanti saya juga bagikan mungkin ya link-link yang mudah untuk dipelajari. Oh Jadi, iya. kita tidak perlu membuka dokumentasi gitu, tapi ada beberapa link di internet itu yang kita bisa coba dengan mudah. Mungkin link yang paling mudah ya nanti. Pak Novanto boleh tanya? Ya Pak. Kalau ada missing data, missing data ya. bagaimana kalau ada missing data? Itu missing data bisa dicek di situ. Misalkan ini di modulnya ada Pak. Mau dihapus gitu apa mau diisi dengan Konversi biasanya. mau dikonversi jadi apa Pak missing Ya. data? Ya bisa biasanya pakai rumus kecil itu untuk missing data itu. Oh iya. Semacam prediksi Pak. Oh iya. Ya prediksi bisa ya. Populasi gitu ya Pak ya? Ya. Ya betul. Ya ada Pak, ada juga fungsinya untuk itu Pak. Nanti kirimkan itu ke saya, nanti saya anukan, coba saya. Tapi kalau datanya jutaan itu ya missing data hilangkan saja. Diabaikan ya. Oh ya, kalau ada buat interpolasinya bisa juga Pak. Kan kalau datanya itu banyak kan berarti dia lebih bagus mengcapture polanya itu. Iya. Ya lebih baik ya di interpolasi. Kecuali kalau datanya sedikit kan nggak ketahuan itu. Polanya itu seperti apa kan nggak ketahuan. Kalau datanya besar kan lebih ketahuan itu, big picture-nya kan. Ya. Ya ini contohnya untuk mengvisualisasi. Saya kembali ke tadi spider, ruang kerja spider, Ecoli subsektor. Nah untuk memvisualisasi, ya biasakan diawali dengan ini. Saya serahkan subplot fig ax. Orang ini menyimpan ya ini. PLT. Jadi nanti pemegangnya adalah fakultas. Saya bilang mana fakultas atau biogama. Kalau bisa fakultas saja karena lembaganya PLT jelas. Ini Matplotlib. Karena yang punya Mars fakultas kan baru biologi. Dulu yang buat lirik saya, lagunya Ari. Itu ditempel di fakultas. Itu Pak Suwarno suaranya coba di-mute. Oh, G. Masuk ke forum, Pak. Ini untuk nyimpen gambar ya tadi? Ya, untuk menunjukkan dan menyimpan gambar. Bukan menyimpan ini, plot ini untuk menunjukkan gambar. Kalau tadi variabel itu kan pakai print. Ya. Oh, kalau ini memunculkan gambar gitu ya? Munculkan gitu. Nah ini tadi. Kinds scatter. Jadi kita ingin menunjukkan persebaran distribusi data antara variabel MCG dan GVH ini. Dari tabel Ecoli. Langsung diplot. Nah ini langsung muncul. Nah ini persebarannya antara MCG dan GVH. Kita juga bisa apa namanya yang lain itu ALM1 gitu. Nah ini seperti begini. Dengan MCG dengan ALM2 gitu. Seperti begini.
Ya nanti ada perintahnya juga kalau mau memunculkan garis dan lain sebagainya. Kalau Mas, kalau untuk memprediksinya itu masuk sekarang apa enggak ya? Memprediksinya itu misalnya apa, Pak? Misalkan MCG 0,5 berapa? Apa ya? AM. Oh, bisa pakai regresi itu ya, Pak ya? Oh iya ya, ya pakai korelasi. Ya, bukan saat ini ya, ya sudah nggak apa-apa. Ya Pak, mungkin nanti terakhir mungkin Pak, mungkin. Oh iya. Nah kalau mau menyimpan gampang aja langsung klik kanan, save as image. Mau disimpan di mana tadi? Ini di mana saja boleh ya? Mana saja boleh di dalam bentuk PNG. Udah langsung tersimpan Pak. Bisa langsung ditempelkan di paper atau di slide. Gitu. Data tadi ya berarti ya dapat modelnya gitu ya, mau disimpan itu di tempat lain. Iya Pak. Klik kanan gitu ya tadi. Kalau data tadi itu print ini kan, print. Ini apa? Ini di variable explorer nih. Ini disimpan save as apa gitu. Oh ya ya. Ya ya. Gitu. Nah, itu nanti bisa di apa eksplorasi. Iya, sudah paham. Ada arahnya gitu aja. Ya. Dan ini beberapa di modul ini adalah beberapa yang lainnya. Baik. Ini udah jam berapa? Jam 11.13 ya Pak ya? Udah terlalu lama ya Pak ya. Baik, mungkin bagaimana Bapak Ibu ada yang bentar ya. Mau ditanyakan lagi tentang ini? Mungkin karena waktu ya. Iya, ada. Mungkin karena waktu, mungkin Bapak Ibu juga mungkin sudah ada keperluan yang lain dan sudah capek. Ya mungkin sampai di sini apa yang saya paparkan, mungkin Bapak dan Ibu mungkin untuk selanjutnya bisa dicoba-coba sendiri. Nanti kalau misalkan datanya itu mau dimanipulasi seperti apa, mungkin bisa di WhatsApp-kan kepada saya agar saya bisa coba untuk bagikan contoh kodenya. Ya, ya. Dan lain-lain. Nanti saya juga tunjukkan sumber-sumber yang sekiranya bisa dibuat Bapak dan Ibu untuk latihan. Pada intinya kalau sudah sering dicoba itu nanti akan semakin khatam gitu, akan semakin terampil. Cepat sekali itu nanti bisa data tinggal di set itu udah tulis data udah dikit set tampilkan tulis gitu. Seperti begitu. Itu adalah satu keuntungannya. Mungkin begitu. Mbak Ayu mungkin masih ada di sini? Ya. Ya, silakan. Saya mungkin sudah selesai. Mungkin saya kembalikan kepada Mbak Ayu. Ya, terima kasih. Ini di grup chat ada berapa pertanyaan, Pak Novanto? Ya. Mungkin ada yang sama. Apakah semua perintah ditulis dengan template di run ya, seperti std, index, dan lain-lain? Maksudnya? Itu bisa dilihat di grup chat ya? Di grup chat. Ya, ini sudah. Oh, apakah atau pertanyaannya di list dulu? Pertanyaan di list disusun, terus diserahkan Pak Novanto. Pertemuan yang datang dijawab. Ya, boleh. Ya, Pak. Nanti tolong dilistkan ya. Mungkin saya menjawab apa yang bisa saya jawab sekarang. Apakah semua perintah ditulis dengan template di run ya, seperti std index? Ya di run Bu, ya semua ditulis dan di run. Saya juga error di komen ini, misalnya square plot ya. Nanti saya coba ya, itu nanti salahnya di mana. Oke, ini izin bertanya ya tentunya banyak sekali pertanyaan ya. Sama ini tentang yang SNS per plot. Ya. Sepertinya banyak yang error Pak Novanto.
Mungkin saya bisa tunjukkan screenshotnya, screen sharingnya Pak Novanto untuk komen yang NSS. Pertanyaannya. Ya. Yang ini, Bu. Kalau boleh saya bisa share screen Pak Novanto, saya tunjukkan errornya. Ya. Ya, saya stop. Oke. Sudah terlihat, Pak? Belum, Bu. Oh, nih. Oke, jadi yang SNS per plot itu sepertinya Spider tidak bisa memuat ya, Pak. Karena dia hanya muncul 2 ini saja gitu, tidak full. Kemudian ini adalah informasi errornya. Selected bandwidth cannot estimate. Mungkin harus running di Jupyter atau bagaimana? Karena ini offline kan ya? Iya. Ya coba di Jupyter, Bu ya. Ya, oke. Ya. Nanti kalau apakah errornya sama mungkin komputernya mungkin Pak, Bu ya. Mungkin seharusnya gimana Pak? Mungkin komputernya kalau meload visual ini memang memakan memori ya Bu ya. Jadi kadang memang ada yang error gitu kalau misalkan memorinya nggak kuat gitu. Tapi rata-rata kebanyakan bisa, cuma saya nggak tahu nih problemnya seperti apa. Nanti mungkin Ibu bisa coba di Jupyter ya Bu ya, coba nanti. Makasih Pak. Ya Bu. Komputernya di lem biru toh. Baru. Pengadaan baru mungkin Pak.